Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Yang kami muliakan para hadirin hadirat, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Saiful dan keluarga besar daripada almarhum ke Buya Yahya radhiyallahu anhu, dan juga putra beliau Buya Anom ke Haji Sulaiman. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita bisa bertemu kembali dan juga bisa mengikuti rutinan pembacaan kitab Ihya dan tafsir dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bagian daripada apa yang menjadi simpanan rahasia Allah SWT yang diberikan kepada kita, bahwa kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang bakal disiapkan calon-calon penghuni surga, mewarisi surga-surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu bahwa hadis Nabi SAW, Allah memiliki sifat kudrahnya, iradahnya, dan memilih hamba-hambanya. Rasulullah bersabda, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah berikan kefahaman di dalam agama. Diberi faham masalah akidah, diberi faham masalah sunnah-sunnah syariah an-nabawiyah, diberi faham tentang akhlak al-mahmudah, diberi faham akhlak-akhlak sayyi'ah. Itulah Allah Ta'ala, dan nantinya disiapkan menjadi pewaris-pewaris, penerus-penerus yang bisa menyebarkan syariatul mutahharah, syariah Nabi yang suci, yang mulia. Ini dipersiapkan oleh Allah SWT. Tidak semua jadi hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun itu ada 10, 100, 1000, tetapi ada orang-orang yang dipilih, suka mengaji, suka ilmu, senang majelis ta'lim dan lain-lainnya. Di samping itu Allah memudahkan jalan mereka untuk mendapatkan ridhanya serta mendapatkan jalan ke surganya. Di sisi lain, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini hadis semuanya hampir paham. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Ada ayat yang sangat menarik, sangat luar biasa untuk direnung, bahwa Allah Ta'ala mengajarkan, Allah Ta'ala menuntun orang-orang yang beriman. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi. Di mana Allah SWT menyebutkan di dalam salah satu ayat, sesungguhnya ketahuilah ayyuhal mu'minun. I'lamu berarti yang dihitab itu orang-orang yang beriman. Ketahuilah
annamal hayatud dunya annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu la'ibun, permainan, walahun, dan melalaikan. Kalau yang namanya permainan rata-rata membuat orang lalai, lupa. Allah menyebutkan dua kalimat lahun. Lahun bisa maknanya tal'abu bihil abdan wa talhu biha al-qulub. Tal'abu bihal abdan wa talhu bihal qulub. Biasanya terbawa oleh anggota badan fisik. Laib. Mau kemana, mau berbuat apa, kesana kesini, kesana kemari, itu terbawa oleh jasadnya, badannya. Ternyata yang mendorong itu adalah walahun. Yang menjadikan mereka itu lalai adalah hatinya. Sehingga hatinya cenderung kepada dia, lupa tentang kewajibannya, dan lupa tentang akhiratnya, kemana dia. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Ditambah lagi wazina, ayat tazayyanu linnas. Biasanya perhiasan, hanya hiasan-hiasan semua. Berhias dengan pakaian, tazayyana bil libas wal ta'am wasyarab wal maskan wadur wal ya, dia berhias dengan makanan pasti dengan alat-alatnya, piringnya yang mewah, ya sendoknya yang mewah, yang pakaiannya juga begitu. Hanya berhias dengan pakaian-pakaian yang dia banggakan. Kalau sudah begitu, rumahnya ya dibikin diotak-atik supaya hiasan bagus, mentereng dan lain-lainnya. Kemudian gedung-gedungnya, termasuk markup kendaraannya, ya kendaraannya dari macam-macam kendaraan. Kalau dulu hanya kuda, karena kuda itu bisa membanggakan pemiliknya, bangga karena bisa ada nilai kehormatan, ada nilai kejantanan dan lain-lainnya. Itu kuda simbol dari kendaraan orang yang menaiki. Semakin kuda mahal, semakin dia bangga. Nah, kalau sekarang mobil, ya itu bawaan hiasan-hiasan semua yang dia banggakan. Wa tafakhurun bainakum. Kalau sudah ada hiasan permainan, itu biasanya terbawa dengan kebanggaan. Tafakhur bainakum ay tafakhurul ba'du ba'dha. Menjadikan bangga di antara satu dengan yang lainnya. Pasti ada yang ditonjolkan, ada yang dibanggakan. Nah, ini merupakan Allah Ta'ala memberi contoh gambaran. Betapa dunia itu isinya hanya permainan dan kelalaian serta hiasan serta kebanggaan. Wa takafurun fil amwal wal aulad. Nah, ditambah lagi hanya ingin memperbanyak, bangga dengan banyaknya anak, bangga dengan banyaknya harta apalagi. Kalau dulu di zaman jahiliyah banyak anak itu satu kebanggaan. Sampai sekarang diikuti, ada orang-orang yang bangga dengan punya anak banyak. Semisal orang Afrika, ya bangga mereka punya anak, orang India dan lain-lainnya. Bangga mereka punya banyak anak. Di antara yang menjadi bangga adalah al-jah, termasuk pangkat. Ya,
semakin punya kedudukan, semakin bangga. Padahal itu hanya permainan saja. Hanya apa itu istilahnya? Kebanggaan yang semu, yang tidak abadi, tidak langgeng. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ada lagi fakhr memiliki gelar, pangkat, kehormatan, termasuk kebangsawanan. Ini semua bagian-bagian daripada yang ditimbulkan oleh hati tadi. Laibun walahwun talhu bil qulub. Ini yang membahayakan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Diperumpamakan sama Allah, perumpamaan itu seperti hujan yang menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, yang bercampur dengan tanah. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar, yang mengherankan, yang membuat takjub para orang-orang kufar. Orang-orang kufar di sini bukan orang-orang kafir saja, tapi az-zurra, orang-orang yang ahli cocok tanam. Biasanya orang kafir itu senang dengan keindahan. Orang-orang yang dengan dunianya itu senang juga dengan hijau-hijauan, dengan keindahan. Apakah Islam tidak memerintahkan? Islam juga senang dengan apa? Hijau dan indah. Tetapi tidak menjadikan mereka tertipu, terlalai, lupa dengan apa? Kalau orang beriman biasanya dibalik atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur, dia bisa menikmati dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk ini, kenapa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Kuffar di situ al-jahidun was-satirun. Sifatnya kata Imam Tantawi ya, bahwa ada lagi Imam Qurtubi, bahwa sifatnya Mujahid, bahkan dari Imam Mujahid, bahwa orang-orang yang suka menanam itu karena mereka menutup, yubdhiruna biha al-budhur, menanamkan bibit-bibit yang dia sembunyikan, yakhfuna biha, dia menanamkan dengan cara menyembunyikan bibit-bibit di dalam tanah. Makanya orang kafir itu menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya. Termasuk orang munafik apalagi. Jadi az-zurra al-kuffar, kata Imam Mujahid, adalah az-zurra, dan itu diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa al-kuffar di situ bimana az-zurra, karena mereka yubdhiruna biha al-budhur, ay yakhfuna al-budhur, mereka menyembunyikan biji-biji atau bibit-bibit di dalam tanah. Kemudian setelah ditanamkan, tsumma yahiju, akhirnya menjadi gejolak, mengering. Fatarahu, dan kamu bisa melihat tanaman tersebut menjadi musfarra, kuning, menguning. Ya. Setelah itu tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi
berserakan, rontok, gugur, berjatuhan. Apa itu namanya? Hutam. Ya, potongan-potongan kecil. Ya, hancur tanaman-tanaman tadi. Ini ibarat bahwa orang yang senang dengan dunia, sepertinya tidak ada nilai, semuanya itu akan hilang. Apa yang dulu dia banggakan, apa yang dulu dia miliki, apa yang dulu dia senangi, semuanya hilang. Ini penting buat orang-orang berpikir bahwa Allah memberikan gambaran itu sangat indah. Kemudian wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun. Nah, ini wa fil akhirati, di dunia, di akhirat itu, kalau tadi di dunia, kalau di akhirat bagaimana? La yakhlu hadzainil amrain. La yakhlu fil akhirati hadzanil la yakhlu fil amraini, fi hadzal amraini. Di akhirat itu tidak lepas, tidak kosong dari dua isinya. Isinya cuma dua aja. Adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Bagi orang yang kafir, lil kuffari, apa? Sungguh bagi mereka adab yang berat. Sementara walil mu'mini, orang yang beriman, liman amila lil akhirati, mendapatkan maghfiratun wa ridwan. Maghfiratun minallah, ampunan dari Allah, dan keridhaan Allah, balasan Allah, yang di situ ridhonya Allah yang terbesar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Yang di situ kalau orang mendapatkan ridho guru, ridhonya orang tua, itu sudah lebih nikmat dari apa yang dia miliki, apa yang dia rasa. Ya, ridhonya Allah lebih dahsyat daripada nikmatnya surga. Wa ridwanullahil akbar. Apalagi mendapatkan ridhonya Allah yang terbesar. Apa itu? Ya sudah, tidak ada rasa di surga itu, nggak ada rasa sumpah, judek, pusing dan lain-lainnya. Ditambah lagi Allah berikan senang dibandingkan orang-orang yang mendapat kesenangan. Sudah nggak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan oleh perasaan, tidak bisa dilihat oleh mata, dan tidak bisa didengar oleh akhirat. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul hurur. Tidaklah di dunia itu kecuali apa? Mata, barang atau hiburan yang menyenangkan, yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul hurur. Tipuan-tipuan semua. Jadi jangan terkecoh. Jangan terpukau, silau ngelihat kehidupan dunia ini. Dunia itu hanya sementara. Bakal ditinggal. Pakaian tadi diniatkan pakaian untuk ibadah. Ya. Dan ingat, surga itu lebih cepat, lebih dekat min syiraki na'lik. Lil jannati aqrabu min syiraki na'lika walin nari kadzalika. Lil jannati aqrabu min syiraki na'lik. Surga itu lebih dekat darimu ketimbang tali sandal kamu. Begitu cepatnya amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, yang memasukkan dia menjadi sebabnya dia masuk ke dalam surganya Allah, begitu juga neraka. Coba, dari niat aja sebelum dia pakai, sudah niat. Begitu dia pakai, bismillahirrahmanirrahim. Ya, amal apapun itu lebih dekat dengan mengarah kepada surga, itu lebih cepat dan lebih dekat bagaikan tali sendal kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil jannati aqrabu minka min syiraki na'lika. Ada hal yang bisa mendekatkan ke surga dengan apa? Amalan-amalan. Coba, kadang-kadang orang sebelum berbuat ada niat. Pertama. Kedua, dia mau berjalan keluar,
Makanya dibilang niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Niatnya itu sudah menjadi, makanya kalau niat itu banyak sekali. Umpama nikah itu sebelum terjadi nikahnya, niatnya banyak. Pingin banyak anak, pingin ibadah lebih sempurna, pingin lebih dekat kepada Allah, pingin 1000 niat. Iya, pakai pakaian pun juga jangan sekali niat. Saya pingin apa? Niat karena lillahi ta'ala. Jangan. Karena ada pahala yang lain. Ya, niatkan saya ingin menikmati pemberian anugerah Allah. Saya merasa bersyukur kepada Allah untuk melakukan ibadah. Saya ingin apa? Menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin banyak niatnya, ya, untuk memberi pelajaran kepada anak-anak saya bahwa menutup aurat adalah hal wajib. Saya ingin dari pakaian saja niatnya sudah banyak. Nah, ini hal-hal yang bisa mendorong membuat dia cepat masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ya pengajian semacam ini kita bisa merubah dan lebih baik untuk lebih baik amal kita dan niat kita. Mudah-mudahan juga menjadikan ini sebab bisa turunnya rahmat dan anugerah Allah Ta'ala al-minan, al-maghfirah wa ridwan, bijai Sayyidina Muhammad Sayyidil Aqwan, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa semua tergantung daripada niat. Sebelum mengaji juga niatkan banyak. Jadi jangan satu aja niatnya, 1000 niat. Ya, 1000 niat biar dapat pahala. Umpamanya saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin, gak apa-apa, niat saja. Ditulis sama Allah Taala. Itu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dari jauh-jauh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ngambil berkahnya dari majelis ini, juga dari majelis Buya, ya, Kiai Haji Yahya, supaya saya dapat berkahnya, pulang juga mendapat berkah dari majelis. Nah, dan juga saya ingin mengundang nanti satu waktu bisa datang ke Malang atau ke Pasuruan, majelis saya ya setiap minggu 2 kali, setiap minggu kedua bulan umum. Kalau minggu pertama dulu di Malang di pesantren Darul Hadis, saya ngambil minggu keduanya, tapi hari Ahad malam Senin, padahal Isya. Ya, mudah-mudahan bisa hadir nanti tanggal 14. Kedua, saya ingin kalau umpama ada rezeki silakan, kalau mau ya, kalau setuju, kalau ridho. Nah, kebetulan saya juga nanti berangkat umroh. Mohon doa dan restunya, dan insya Allah bulan depan bersama dengan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan bisa membaca apa yang bisa bermanfaat di sana. Semisal baca dalail atau baca Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengaji dan lain-lainnya. Biasanya begitu. Insya Allah tanggal 3 September. Jadi masih ada kesempatan 1 bulan. Bagi ibu-ibu juga mungkin ada niatan, boleh insya Allah ikut bergabung bersama kita. Selama 9 hari ya. Jadi 11 hari kalau umpama. 9 hari nanti ada potongan hari-hari apa. Ya, begitu saja. Dengan segala kekurangan saya, mohon maaf. Dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti harus semangat karena sekarang kondisi ini fatarat, kondisi zaman semakin menurun. Fatrahnya dulu terjadi karena kekosongan ulama, kekosongan para nabi dan rasul. Kalau sekarang menjadi fatarat, ya kata Imam Haddad, nahnu fi zamanil fatarat. Kita hidup di zaman fatarat. Itu 350 tahun lalu. Ya, fatarat itu dalam kekosongan, dalam kekurangan, dalam ya betul-betul yang mukhlisun, yang amilun, yang ulama-ulama betul-betul. Sehingga ya tidak ada udzur sekarang ini, tidak ada alasan bagi yang punya kemampuan untuk menyampaikan. Karena ulama-ulama semakin berkurang. Ya, kita lihat di sana sini di Jakarta sudah tidak ada lagi orang-orang figur ulama yang karismatik, yang luar biasa, yang punya karomah, apalagi ya yang soleh, yang wali. Ilmunya dari beliau-beliau yang orang-orang yang sudah
wafat yang diambil oleh Allah. Itulah namanya zaman-zaman fitnahnya lebih dahsyat. Idza qabal hilang sirna, maka umat ini banyak menyimpang, banyak sesat, banyak ngawur, banyak ini. Ya, sekarang ini banyak ngawurnya. Joget-jogetan di depan kiai atau ulama diajak joget dan lain-lainnya. Sudah bercampur antara hak dan batil. Ya, wadabadinuha akan habis ini agama mereka. Umat ini agamanya mulai luntur, mulai hilang. Ini harus kita jaga. Dekatkan anak-anak kita dengan ulama-ulama. Kumpulkan mereka, satukan mereka dengan para ulama-ulama kiai. Kalau perlu, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren karena untuk menolong agama, untuk menyelamatkan agama dan untuk membela agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbana nufa'na bima 'allamtana. Rabbi علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وكربة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاءات يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي سور المنون واغفر استر أنت أكرما ستر واغفر استر أنت أكرما ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار وعلى اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا فأبداننا ونفسنا وأهلنا وأولادنا ومالنا وكل شيء أعطتنا اللهم انفعنا وينفعنا فيك وأمانك وأيادك وأجوارك من كل شر مريض وجبار عن وداعا وذباين ومن شر ذي كل شر نقل كل شيء قدير اللهم جملنا ويمل العافية بالسلامة وأقنا ويمن تقوى الاستقامة وأيضا من من الندامة في الحال والمال إنك سمنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا شف قلوبنا وفرج دمنا واقضي حاجاتنا وسهل أمورنا وسهل أمورنا وارزقنا يا الله زيارة الحرمين وزيارة سيد القنان مع لطف العافية وكمال النية وكمال الرعاية والعناية وكمال المحبة بجاه سيدنا محمد خير البرية وأن الله تعالى والتبنا يا الله واغفر لوالدينا واغفر لنا ولوالدينا ولمشينا واغفر لنا ولوالدينا ولمشينا واغفر لنا ولوالدينا ولمشينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأقوال والأحوال والأعمال بجاه سيدنا محمد مولى بلال وصلى الله عليه سيدنا محمد وصلى الله عليه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد